Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita dari kitab Daniel, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami mengucap syukur. Kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga setiap ayat-ayat yang kami baca jadi terang dan jadi berkat buat kami semuanya. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Persiapan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca Daniel pasal yang ke-8 ya. Kalau tidak salah Daniel pasal yang ke-8. Persiapan Alkitab kita. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, ada bantuan di layar saudara ya, Daniel pasal ke-7, bukan pasal ke-8 saudara ya. Keempat binatang dan anak manusia ya. Jadi kita sama-sama akan membacanya. Daniel pasal yang ke-7 ayat pertama bersama saya. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya ya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaannya sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.
Maka aku Daniel terharu akan hal itu dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan dengan tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus, dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat, yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan merendahkan 3 raja. Ia mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Haleluya. Jadi ini ceritanya flashback gitu ya. Kalau kita mengikuti tadarusan sebelumnya, di pasal yang ke-6, Daniel sudah berada dalam pemerintahan Darius, Raja Media. Tapi dalam pasal 7 ini Daniel menceritakan kembali apa yang dia ingat, dia lihat di zamannya Raja Belshazzar. Ketika Raja Belshazzar baru menjadi raja menggantikan bapaknya, ayahnya Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi kita tahu Belshazzar itu kan memang suka pesta pora. Dan sebelum dia mati, dia melakukan pesta pora dengan menggunakan perkakas-perkakas suci bait Allah yang dibawa bapaknya dulu Nebukadnezar dari merampoklah tanda kutip ya dari bait Allah. Dengan perkakas-perkakas suci bait Allah itu, Belshazzar minum mabuk-mabukan dengan anggur bersama dengan orang-orangnya dan perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya. Akhirnya dia dihukum. Nah, sebelum masa itu, Daniel mendapatkan penglihatan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi menarik di sini. Kalau kita membaca pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, ada ditekankan dalam cerita-cerita di pasal-pasal itu, Daniel itu lebih kepada bisa membaca mimpi orang dan juga menafsirkan mimpi orang dan punya hikmat untuk membaca tulisan-tulisan yang tidak dimengerti oleh orang-orang pandai zaman itu. Ya kita runtut ya. Di pasal kedua, Daniel bisa Daniel bisa melihat mimpinya Nebukadnezar. Padahal Nebukadnezar sama sekali tidak bersuara apapun tentang apa yang dimimpikannya. Tapi Daniel tahu. Dia juga bisa menafsirkannya. Yang di pasal berikutnya Daniel bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar yang membuat Nebukadnezar itu galau. Ya, Daniel bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Berikutnya di dalam peristiwa di di pemerintahan Belshazzar yang saya singkapkan tadi, yang saya utarakan sebelumnya. Belshazzar itu
melihat karena mabok-mabokan dengan perkakas suci itu, tulisan dengan punggung ya, yang mengatakan bahwa dia akan pemerintahannya sudah diakhiri ya. Jadi Daniel memang punya kebijaksanaan dan pengertian lebih daripada orang-orang sezamannya. Begitu juga jadi zamannya Darius ya. Kembali Daniel juga disayangi oleh Raja Darius karena hikmat marifatnya ya. Tapi di dalam pasal ke-7 ini ternyata Daniel bukan cuma hebat dengan hal-hal tadi. Daniel itu menjadi orang pilihan Tuhan yang juga diperlihatkan Tuhan lewat mimpinya, lewat penglihatan tentang apa yang terjadi di masa depan. So Daniel bukan mendapatkan itu dari orang lain, tapi Daniel mendapatkannya sendiri. Dan menariknya lagi, kalau kita baca pasal 7, Daniel bukan saja mendapatkan penglihatan atau vision tentang masa depan, tapi dia juga mengerti apa yang dimimpikannya itu, meskipun kalau kita baca ayat terakhir tadi, dia tetap galau atau dia tetap melihat masa depan tentu membuat hatinya gundah gulana begitu. Ini yang saya katakan, Daniel ini orang yang paketnya lengkap ya. Dia bisa mengerti mimpi orang, bisa mengartikan mimpi orang, bisa mengerti dan mengartikan juga tulisan-tulisan yang tidak dipahami oleh orang-orang lain. Dan Daniel juga diberikan mimpi dan mengerti mimpi itu artinya apa. Ini luar biasa, bisa mengerti mimpi orang, mengartikannya, dan juga bisa mendapatkan mimpi dan mengartikan mimpinya sendiri. Berapa banyak kita yang sering bermimpi tapi tidak mengerti mimpi itu artinya apa, gitu ya. Kita cuma menerka-nerka, tapi Daniel paham sekali. Dan kalau kita baca cerita ini kan terjadinya di zaman tahun pertama Belshazzar. Ya. Tapi kalau kita melihat penempatannya berada di pasal 7, padahal pasal 6 Daniel sudah ada di pemerintahan Raja Darius. Jadi andai kata kitab ini yang menuliskan Daniel ya, berarti ini kan cerita ini ditulis jauh setelah itu ya. Makanya Daniel ceritanya kayak overlapping begitu ya. Hingga akhirnya yang mendapatkan tulisan Daniel ini kita mengerti gitu ya. Nah, pasal yang ke-7 bicara mengenai tahun pertama Belshazzar, padahal pasal 6 sudah pemerintahan Darius. Ini menceritakan bahwa apa yang dilihat Daniel di zaman pemerintahan tahun pertama Belshazzar itu terus mengganggu pikirannya, terus berkecamuk di hatinya, sehingga meskipun itu sudah lewat ya, Daniel masih ingat itu dan mencatatnya, atau menyuruh orang mencatatnya, atau dia menceritakan kepada orang dan orang mencatatnya ya. Karena memang seperti saya singgung ya, yang menulis kitab Daniel ini ya ada yang mengatakan Daniel atau ada yang mengatakan orang lain gitu, tapi sumbernya dari Daniel dan sahih gitu ya, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, ahli Tauratnya, ya, itu memasukkan kitab Daniel menjadi kanon, menjadi sesuatu yang diyakini keasliannya dan menjadi kitab suci orang Israel, orang Yahudi, ya, orang Ibrani. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, yang kita baca di pasal 7 ini adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Daniel, setelah pemerintahan di zamannya Daniel. Raja-raja, kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa dunia yang akan bangkit di kemudian hari. Saya jujur saja tidak akan menafsirkan dalam ayat ini karena butuh penggalian, ya, butuh lagi saya mereview, saya mendalami lebih tajam lagi. Saya masih ingat dalam tahun-tahun awal saya jadi seorang pengkhotbah, saya sempat mengkhotbahkan atau menggali kitab Daniel ini dan membuatnya dalam seri khotbah akhir zaman. Dan itu butuh effort sungguh, dan itu terjadi belasan tahun yang lalu.
Dan saya memang kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya di hari Minggu kemarin, saya sempat bilang, saya sedang tadarusan Alkitab dari kitab Daniel. Saya sedang berdoa dan berpikir apakah saya harus mengeksposisi Daniel, ya, tergoda gitu karena tadarusan ini ya. Dari pasal 1, pasal 2 sampai pasal yang terakhir. Karena menurut saya di dalam tadarusan Alkitab ini saya hanya coba mendapatkan kesan pertama saja dari setelah saya baca. Sedangkan materi dari apa yang kita baca dalam kitab Daniel itu kalau digali, dikulik lebih dalam lagi itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi beberapa seri khotbah gitu. Termasuk pasal 7 ini. Saya sedang tidak berkhotbah di sini, saya jadi tidak mendalami dengan dalam ya. Saya baru saja membaca lagi pasal 7 bersama dengan saudara pada kesempatan kali ini gitu ya. Dan saya diingatkan kembali dari apa yang sudah saya baca berkali-kali dari kitab Daniel di masa lalu gitu ya. Bahwa di pasal 7 Daniel mendapatkan penglihatan soal pertama, keempat binatang yang dia lihat. Yang berbeda-beda, yang semuanya itu menunjukkan kewibawaan, menunjukkan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan memang itulah yang diartikan kemudian oleh Daniel sendiri ketika dia bertanya ya kepada orang yang ada bersama dengan dia ketika menyaksikan penglihatan itu. Ya, coba kita lihat tadi ayat di mana ya. Oke, nih ya, ayat ke-15. Maka aku Daniel terharu akan hal itu, akan semua apa yang dia lihat soal 4 binatang itu, kemudian juga akhirnya ada yang lanjut usia duduk di tahta, dan kemudian ada serupa anak manusia yang datang gitu ya. Aku terharu, kata Daniel ya, karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku, ayat 16. Lalu ku dekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Jadi Daniel itu dalam vision itu, dalam penglihatan itu berada di satu ruangan mungkin, dalam satu tempat mungkin, di mana dia melihat semua yang terjadi itu di masa depan dengan segala bentuk gambaran dari keempat binatang dan semuanya tadi. Dan rupanya di tempat itu yang melihat penglihatan itu bukan Daniel, tapi ada banyak orang. Daniel adalah manusia yang diizinkan Tuhan juga melihat itu. Maka Daniel ada dalam crowd, dalam kerumunan orang itu. Dan tentu orang-orang yang di sana bukan orang-orang yang dari dunia atau yang seperti Daniel. Orang-orang di sana adalah orang-orang yang memang menjadi warga kerajaan surga, yang mungkin secara pengetahuan jauh lebih sempurna daripada Daniel. Makanya Daniel menyadari hal itu, dia bertanya kepada salah seorang dari mereka yang berdiri di sana untuk meminta penjelasan akan apa yang dia lihat itu. Dan kalau kita baca ayat 16 terakhir, maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Jadi Daniel bertanya bukan kepada manusia, tapi Daniel bertanya kepada seseorang yang ada di dalam tempat di mana dia dibawa ke sana untuk melihat semua ini. Ya. Dalam dimensi spiritual yang berbeda tentunya. Daniel jelas masih hidup. Dia dengan jelas mengatakan dia ada di zaman tahun pertama pemerintahan Belshazzar, berarti dia masih di Babel, tinggal di istana, ya, melayani raja, ya, menjadi seorang petinggi dari kerajaan Babilonia. Sedangkan seseorang yang diminta untuk menjelaskan apa yang Daniel lihat ini tentu orang atau sosok atau oknum yang berada di dimensi yang sama dengan penglihatan itu, sehingga dia bisa menjelaskan. Ya. Dan menariknya, orang yang ditanya Daniel itu berkata bahwa binatang-binatang besar di ayat 17, yang 4 ekor itulah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan. Jadi cerita Daniel ini dalam pasal yang ke-7 ini, yang dilihat Daniel ini adalah 4 kerajaan, 4 raja yang muncul dari dalam bumi tentunya setelah zamannya Daniel. Maka ada yang menerjemahkannya misalnya menjadi kerajaan Persia, karena media kerajaan Persia, Yunani, dan Romawi tentunya. Ya. Maka keempat binatang ini menggambarkan kerajaan itu. Karena setelah zaman Babilonia, muncullah kerajaan Media, kerajaan Persia,
kerajaan Yunani dengan Alexander Agung yang luar biasa itu, dan kemudian kerajaan Romawi yang memang menjadi penguasa dunia saat itu. Maka ini sepintas saja, saya sedang tidak menafsirkan karena dalam program Tadarusan Alkitab ini saya cuma mau membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya tanpa berusaha untuk menafsirkannya dengan dalam, karena kalau harus menafsirkan saya harus butuh waktu ya, mengeksplor, melihat latar belakangnya, membaca bahasa aslinya ya, melihat konteks dengan lengkap, ayat-ayat di Daniel dengan pasal-pasal lain di Daniel atau juga di kitab-kitab lainnya ya. Tapi kalau kita membaca ini dengan kalimat bahwa menurut orang yang ditanya Daniel, binatang-binatang besar itu adalah empat ekor itu adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Berarti kalau Daniel saat itu di zaman Belshazzar hidup di dalam kerajaan Babilonia, kalau kita merunut pada sejarah dan juga dunia Alkitab Perjanjian Lama, ya setelah kerajaan Babel, bahkan di kitab Daniel juga jelas, setelah kerajaan Babel muncul kerajaan Media, muncul kerajaan Persia. Nah, habis itu Daniel mati, karena Daniel mati di zaman pemerintahan Kores. Ya. Nah, habis pemerintahan Persia itu berkuasa atas dunia, kalau kita merunut lagi Perjanjian Lama dan juga sejarah dunia, membandingkannya dengan sejarah dunia, di zaman itu, di lokasi kurang lebih di ya Babilonia, Mesopotamia, yang menguasai wilayah Timur Tengah itu, setelah kerajaan Persia yang luar biasa, bangkitlah kerajaan Yunani. Yunani nggak lama, kemudian Yunani runtuh, muncullah kerajaan Romawi. Jadi keempat binatang ini banyak penafsir yang seingat saya, termasuk saya juga meyakini adalah gambaran dari apa yang akan terjadi setelah zaman Babilonia. 4 kerajaan tadi. Dan kalau kita membaca tadi bahwa binatang yang keempat, yakni kalau kita merunut tafsiran tadi, berarti kerajaan Romawi itu memang kerajaan yang paling luar biasa, yang paling menakutkan, paling berkuasa lama, terutama dalam hubungannya dengan kehidupan bangsa Israel. Di mana kita tahu bahwa yang menghancurkan Israel adalah Romawi, yang membuat akhirnya orang-orang Israel itu keluar dari tanah perjanjian dan hilang sampai ribuan tahun bahkan ya. Karena baru di tahun 48 ada kembali bangsa Israel modern atau negara Israel modern. Dan sebelumnya sejak tahun 200 atau tahun 300-an, saya lupa, masih buka lagi catatan, itu orang-orang Israel yang masih meninggali di abad kedua, abad ketiga, masih meninggali tanah perjanjian itu diusir semuanya. Dibuang dari tanah perjanjian, sehingga tanah perjanjian itu menjadi tempat yang didiami bukan lagi atau dimiliki bukan lagi oleh orang Israel, tapi oleh orang-orang yang merebutnya atau mendudukinya atau tinggal di dalamnya. Dalam hal ini banyak orang Arab ya, orang yang dari suku Arab yang memang akhirnya menguasai tanah perjanjian pasca bangsa Israel itu, orang-orang Israel diusir oleh Romawi. Kenapa diusir? Seingat saya, kalau saya ingat ceritanya, karena memang daerah itu daerah yang panas dan orang-orang pemerintah Romawi, Kaisar Romawi itu penting untuk membuang atau mengeluarkan Israel dari tanah perjanjian supaya situasi kondisi keamanan di wilayah Palestina menjadi kondusif, karena Israel itu memang bangsa yang tidak mau tunduk pada penjajahan, karena meskipun mereka beragama, seolah-olah beragama benar gitu ya, tapi mereka memang percaya kepada Elohim dan menjadikan Elohim hanya sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Itu kerennya Israel begitu, meskipun penyembahan kepada Elohim, kepada Tuhan dalam hal ini, itu ya banyak yang miss-nya, seperti orang Farisi, Tuhan bilang munafik. Tapi secara lahiriah, secara tampilan luar, orang Israel itu orang yang benar-benar menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah yang lainnya. Jadi ketika mereka merasa diri mereka dijajah dan kaisar-kaisar Roma menempatkan diri mereka sebagai dewa yang harus disembah, mereka tidak suka dan mereka selalu berontak. Selalu ada situasi yang panas, yang tidak kondusif di wilayah Palestina. Ada apa ya, kondisi keamanan dengan perang gerilya di antara orang-orang Israel yang membuat akhirnya kekaisaran kepanjangan tangan atau pemerintahan Romawi yang menguasai Palestina itu selalu tidak aman begitu. Dan akhirnya keputusannya
dibuang semuanya, dan sehingga akhirnya aman daerah itu karena suku-suku Arab tidak terlalu bermasalah saat itu dengan apa namanya menjadikan Kaisar Roma sebagai dewa, karena suku-suku Arab zaman itu memang politeisme, penyembah banyak dewa atau percaya banyak dewa dan lain sebagainya. Jadi suku-suku sekitar Israel itu percaya kepada banyak dewa. Jadi ketika Kaisar A dijadikan dewa, ya bagi mereka nggak masalah meskipun mereka tidak menyembah dewa Kaisar ini, tapi mereka tidak masalah. Percaya aja salah satu bagian dari dewa-dewi yang menguasai bumi, tapi mereka punya dewanya masing-masing. Tapi kalau Israel kan tidak. Ya, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku, itu kata hukum Taurat, perintah Tuhan kepada mereka. Jadi mereka ketat dalam hal ini meskipun mereka tidak memahami dengan sungguh. Nah, kalau ini yang benar ya maka binatang yang keempat yang mengerikan itu adalah Romawi. Dan memang menguasai Israel lama, dan dikatakan tadi di binatang keempat ini mereka berperang dengan orang-orang kudus, ya memerangi orang Israel, sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus, ya. Nah, ini masa yang jujur aja miss. Ya, sebab kalau memang karena setelah Romawi hancur, ya, bangsa Israel itu nggak langsung pulih kan, pulihnya pada tahun 1948 gitu ya, ketika para orang-orang Israel yang tersebar diaspora di seluruh dunia mulai kembali membangun permukiman dan akhirnya dengan bantuan orang-orang Israel yang sudah menjadi orang kaya di seluruh dunia, mereka merebut lagi atau menguasai lagi Yerusalem dan tanah perjanjian dan membangun negara Israel modern di tahun 1948 itu. Israel merdeka. Tapi kalau kita membaca kan kali ayatnya kan sampai yang lanjut usia itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Allah. Waktunya datang ayat 22a terakhir, orang-orang kudus memegang pemerintahan. Maka demikian katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda. Kalau kita ngomongin Romawi seperti itu, mereka akan meremukkan semua bumi, ya. Dan ada cerita bahwa ada 10 tanduk. Ya, 10 tanduk ini banyak ditafsirkan, seingat saya 10 gunung yang mengitari Roma. Ini juga mirip dengan apa yang kita bisa baca dalam kitab Wahyu, ya. Ada binatang yang punya 10 tanduk dan lain sebagainya. Nanti kalau saya bikin khotbahnya nanti akan saya coba compare, ya. Cuma dalam program Tadarus Alkitab ini saya tidak mau mendalaminya karena butuh waktu lagi, dan saya belum menggalinya karena memang dalam program Tadarus Alkitab ya programnya itu on the spot gitu ya, baca dan apa yang saya dapatkan saya bagikan. Jadi ketika saya membagikan ini saya cuma mengingat aja nih apa yang sudah pernah saya gali di dalam tafsir ini di tahun-tahun yang lalu gitu ya, karena saya belum ada kesempatan di waktu-waktu ini untuk menggali dengan sungguh lagi kitab Daniel. Jadi hanya memori saya yang menggali dulu masih terekam, jadi tiba-tiba keluar lagi. Tapi tentu saya mesti mendalami lagi dengan waktu yang sungguh supaya apa yang saya ingat ini dan apa yang Tuhan berikan baru itu mendapatkan sesuatu yang firm, baru nanti saya sampaikan dalam materi khotbah. Ya, disabar aja saudara ya. Jadi bisa saja ketika bicara mengenai yang maha tinggi itu dengan orang-orang kudus yang akan menguasai atau memerintah itu adalah bicara mengenai orang Kristen. Karena pada faktanya kerajaan Romawi itu kan ditaklukkan tanda kutip oleh kekristenan. Meskipun mereka masih bernama Romawi tapi menjadikan Kristen sebagai agamanya. Gitu ya. Dan dikatakan pemerintahannya ini kekal gitu, dan sampai sekarang sejak kekristenan menjadi agama resmi dari kerajaan Imperium Romawi di sekitar abad ketiga, abad keempat sampai dengan abad ke-22 ini, ya, 23 ini gitu ya, kekristenan masih terus berkembang. Ya,
Kalau kita melihatnya, merefernya, membandingkannya dengan Wahyu, ya binatang keempat ini mirip dengan gambaran dari Antikristus, binatang yang keluar dari dalam laut gitu ya. Nah, mana yang tepat? Apakah binatang keempat ini bicara mengenai Romawi di zaman dulu, yang memang kalau kita lihat struktur Daniel itu kerajaan keempat yang muncul setelah Babilonia, atau ini bicara mengenai vision yang masa depan? Jadi Daniel itu baru melihat setengahnya, tapi yang sebenarnya itu sudah dipertajam oleh Yohanes, dan Yohanes merujuk pada munculnya nanti seorang antikris. Ya, lepas dari mana, karena dalam tadarus Alkitab ini kita tidak menggali dengan dalam gitu ya. Yang kita baca dalam kitab Daniel ini memang ada banyak kerajaan yang akan mengganggu, berusaha menghancurkan kehidupan orang-orang Israel. Tapi biar bagaimanapun, melewati lembah kelam sekalipun, banyak tantangan sekalipun, bangsa pilihan Tuhan ini akan terpelihara. Ya. Tapi tentu kalau kita ngomongin terpelihara, apakah semuanya? Tentu tidak. Sebab yang terpelihara adalah janji Tuhannya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub, akan memberkati mereka. Tapi Tuhan tidak berjanji akan memberkati semua mereka, gitu ya. Jadi yang terima berkat itu adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang memang dalam perkenanan hati Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin tidak memberkati keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, karena kalau dilakukan demikian maka Dia adalah Allah yang ingkar janji. Tapi apakah semuanya? Tentu tidak. Kalau kita merefernya kitab Wahyu, hanya 144.000 orang Israel, masing-masing dari 12 suku, 12.000 orang yang terpilih untuk diselamatkan. Ini adalah kelompok yang sangat minoritas, kecil sekali. 12.000 orang dari setiap suku, 144.000 orang, itu kecil sekali dibandingkan orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti yang mempunyai darah Israel atau DNA Israel. Kecil sekali. Tapi biar bagaimanapun Tuhan pelihara. Ya. Dan inilah yang sebenarnya mengganggu pikiran Daniel, karena ternyata apa yang dia rasakan hari itu, ya meskipun dia hidup enak di istana raja, tapi kan dia sebagai orang buangan. Bangsanya adalah bangsa buangan, dibuang ke Babel gitu kan. Itu dia melihat bahwa ternyata ke depan kehidupan yang berat dia rasakan di pembuangan di Babel, terlebih oleh yang dia lihat dirasakan oleh saudara-saudaranya yang tidak punya kesempatan hidup indah di istana. Orang-orang Israel lain kan yang di pembuangan di Babel ya harus berjibaku, harus kerja mati-matian supaya bisa survival kan. Meskipun tidak diperbudak seperti di Mesir, ya di tanah orang ya dia harus adaptasinya lebih lagi, bekerja lebih giat lagi supaya bisa hidup paling enggak. Nah, dan Daniel melihat bahwa apa yang terjadi depan nanti itu lebih berat lagi terhadap Israel, dan memang itu yang terjadi. Ketika Yunani berkuasa, ya Israel itu mengalami banyak problematika. Meskipun sudah kembali ke Yerusalem, bait Allah sudah kembali pulih, tapi banyak sekali penguasa-penguasa Yunani yang berusaha untuk menghancurkan Yerusalem dan menguasai Yerusalem, termasuk mengganggu peribadatan dengan menunjuk imam besar yang mereka kuasa, yang mereka sukai. Jadi di zamannya Yunani itu imam besar itu bisa diperjualbelikan, imam besar itu bisa ditunjuk oleh penguasa. Padahal mestinya imam besar itu harus dari garis keturunan Harun dan juga dari garis keturunan Zadok. Itu menurut aturan Perjanjian Lama. Orang Lewi keturunan Harun, keturunan Zadok. Tapi di zaman Yunani menguasai Israel saat itu, penguasa Yunani bisa menunjuk siapa saja meskipun dia bukan keturunan Harun. Jadi keimaman di Bait Allah itu dijungkir balikkan oleh Yunani. Ya. Di zaman Romawi juga sama saja. Beberapa kaisar Romawi berusaha untuk menajiskan Bait Allah dengan memberikan korban kepada dewa-dewi. Bahkan ada Caligula, kalau kita baca sejarah dan juga bukti-bukti dari literatur-literatur tentang kehidupan orang Israel di zamannya Caligula, ya, itu berusaha untuk membangun patungnya di altar
bait Allah. Sehingga orang-orang itu ketika datang ke bait Allah ya menyembah patung Caligula dan juga mengorbankan korban bakaran untuk dewa Caligula. Meskipun menurut sejarah itu tidak sempat terjadi, tapi ada niat seperti itu yang membuat akhirnya chaos, ya, yang membuat akhirnya terjadi peperangan yang luar biasa, penolakan luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingat misalnya Makabe, ya, yang kitab Deuterokanonika saudara kita orang Katolik itu ada 1 Makabe, 2 Makabe. Ini kan pemberontakan dari imam yang disebut dengan kelompok Makabe ini yang terjadi karena bait suci dan mesbah kudusnya Tuhan sudah dinajiskan oleh Yunani, oleh orang-orang Yunani. Akhirnya ada muncul pergolakan yang tadinya kecil, akhirnya menjadi perang gerilya besar yang bertahun-tahun terjadi. Sampai di zamannya Romawi juga berkelanjutan. Tapi meskipun demikian Tuhan terus pelihara Israel. Ya, dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang ingin saya mau sampaikan saudara, masa depan kita nggak ada yang tahu. Dunia di masa depan, kita cuma bisa menerka-nerka, berusaha untuk memahami dari apa yang Alkitab katakan. Tapi tetap kita tidak tahu presisinya gimana, tepatnya seperti apa, yang pasti gelap. Pak Jokowi aja udah ngomong 2023 tahun gelap. Saya nggak tahu gelapnya seperti apa, tapi kita harus siap menghadapi itu. Dan siapnya kita bagaimana? Siapnya kita, ya kita belajar dari Alkitab, bahwa Tuhan kalau sudah berjanji menjadikan kita anaknya, Tuhan kalau berjanji memelihara kita, maka dia akan pelihara. Sekarang yang dikhawatirkan kita, bukan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan nggak mungkin meninggalkan kita. Yang kita harus khawatirkan itu apakah kita tetap setia padanya. Yang harus kita jaga itu apakah kita terus bisa konsisten beriman kepadanya. Jika bisa, maka hidup seberat apapun di masa depan, kau pasti akan terpelihara sempurna. Semoga paham. Tuhan Yesus memberkati. Semoga saudara diberkati lewat sharing tadi. Intinya, don't worry about the future. Jangan khawatir tentang masa depan. Seberat apapun itu, Tuhan tuh nggak mungkin ingkar janji. Justru jangan khawatirkan masa depan, tapi khawatirkanlah kalau kau mau mengkhawatirkan sesuatu. Khawatirkanlah apakah dirimu bisa terus tetap beriman kepadanya. Tetap konsisten percayakan hidupmu kepadanya. Kalau bisa kau jamin itu, maka nggak ada yang menakutkan dari masa depan. Karena Tuhan pasti akan pelihara kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau diberkati, tolong di subscribe, di like, dan di share program ini kepada yang lainnya, supaya banyak orang lain yang tahu program ini, ikut tadarusan Alkitab kita. Dan kalau diberkati juga, tolong bawa dalam doa program ini, komunitas The Warriors dan juga saya secara pribadi, bahasa beberapa detik aja disebutkan dalam doa saudara, supaya kita terus amanah, kita terus bisa melayani dengan konsisten lewat YouTube ini, lewat sosial media The Warriors. Terima kasih buat kebersamaannya. Saya berharap terus semua intim dengan Tuhan, terus berusaha dekat dengan Tuhan, dan terus berusaha mengenal Tuhan dengan cara membaca Alkitab dengan baik. Karena dengan melakukan itu imanmu bertumbuh. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Belajar dari Daniel pasal 7 tadi kami diajar bahwa mengandalkan Tuhan itu penting, mengingat hari esok banyak tantangan. Dan kalau sudah hidup mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, maka seberat apapun masalah yang akan terjadi di masa depan,
Tuhan pasti akan menyertai kami dan menolong kami. Karena penyertaan Tuhan dan janji Tuhan itu pasti amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya dalam beberapa menit tadarusan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di esok hari di Tadarusan Alkitab dalam program Deep Talk with Pasi. God bless you all.